Perkenalkan, nama saya Bayu Cetangisi. Saya dari tim Exoskeleton Lorlim. Saya di sini menjelaskan tugas kendali abstraktor. Tim saya 428011025 Prodi Robotika, kelas pagi semester 6. Robot rehabilitasi exoskeleton lower limb adalah robot yang membantu proses rehabilitasi manusia yang kehilangan kemampuan berjalan, yang disebabkan karena stroke, cedera sumsum tulang belakang, ataupun patah kaki. Robot ini terdiri dari joint pinggang, paha, dan lutut yang dibantu oleh walker pada saat penggunaan robot exoskeleton lower limb berjalan. Di sini kami menggunakan motor Maxon EC Flat 404 08057. Kenapa kami menggunakan motor Maxon ini? Motor Maxon ini adalah motor yang mempunyai tipe smart motor, yaitu pengendaliannya lebih kompleks serta sistem yang ada sudah termasuk PID-nya. Dalam perjalanannya untuk mengontrol torsi pada masa motor perlu ada pengaktifan mode sinkronis torsi, yang mode ini masih berbasis arus. Motor Maxon dikomutasi secara elektronik sangat penting untuk karakteristik pengenalan torsi yang baik, kinerja tinggi, tentang kecepatan yang sangat lebar, dan tentu saja masa pakainya yang tak tertandingi. Motor flat AC yang ringkas dan sangat bertenaga ini ideal jika ruang terbatas, dengan rentang operasi 0,2 sampai 90 watt. EC Flat Motor Series adalah motor eksternal yang bekerja dengan sangat pelan. Motor pancake motion berproses di seluruh wilayah. Ini spesifikasi motor Maxon yang bisa dilihat nilai nominal tegangannya 24 volt, 0 speed 4250 rpm, kecepatan putarannya 0 curennya, nominal speednya, nominal torsi itu 227 Nm, nominal ukurannya juga stall torsi 4180 Nm, stall curen maksimal asymmetric, karakteristik terminal resisten 0,3,7 ohm, terminal industri 0,18 mA, torsi konstan 53,4 Nm, speed konstan 170 rpm per volt, speed torsi gradient 1,3, mechanical time konstan 13 ms, rotor inersia 1210. Soalnya pada bagian thermal datanya ada bagian thermal resistance housing ambient 4,3 K per WI, terminal resistant winding housing, terminal time consistent winding, terminal time constant motor, ambient temperatur, maksimum temperatur, mechanical data bearing tipenya ball bearing, maksimal speednya 6000 rpm, axial play 0,1 radial load seperti yang ada di sini. Maksimal loadnya soalnya dia driver of class. Di sini kami menggunakan driver of class 4 sebagai positioning control pada motor Maxon. Bisa dilihat ini adalah komponennya di sini. Itu semua komponen dari driver 4, yaitu controllernya. Dan inilah data ini didapat langsung dari datasheet driver 4 positioning control. Dan juga dalam penggunaan ini kami masih berpatokan pada pekerjaan semester atas kami yang masih mengerjakan perhitungan motor pada pekerjaan semester lalu di atas kami. Pengontrol posisi EPOS 4 daya kompak aplikasi kontrol gerak. Rangkaian pengontrol EPOS Maxon adalah pengontrol posisi cocok untuk kontrol motor DC brushless ataupun kontrol motor DC brush yang efisien dan dinamis. Motor AC dengan sensor hall dan encoder hingga daya kontinu 750 watt dan daya puncak 1500 watt. Lebih banyak kinerja dan fungsionalitas tambahan spesialis penggerak. Motor Maxon telah melengkapi penawaran produknya dari pengontrol position can open dengan daya yang lebih besar, kinerja kontrol yang baik, dan fungsionalitas tambahan
Konsep modular juga menyediakan untuk berbagai pilihan ekspansi dengan antarmuka berbasis Ethernet, seperti Ethercat, Router Encoder, Absolute. Semua inovasi didasarkan pada prinsip keberhasilan sistem penonton posisi mudah. Kami kombinasi berbagai mode operasi dengan latar kontrol sebagai canggih seperti berorientasi bidang kontrol QoS dengan beberapa input output analog dan digital bersama dengan berbagai opsi perintah memungkinkan aplikasi dalam skala besar sehingga bidang dari teknologi medis hingga robotika. Selanjutnya penggunaan motor ini adalah diagram wiring motor Maxon kami. Motor Maxon kami akan ditempatkan pada 4 buah join yang akan ditempatkan di bagian paha kanan, paha kiri, lutut kanan, lutut kiri. Selanjutnya dalam penjalanannya motor ini akan disesuaikan dengan intensi pergerakan berjalan manusia. Kemudian dari diagram ini bisa kita lihat bahwa baterai akan mensuplai daya melalui power distribution panel. Kemudian juga ada penggunaan step down, yaitu step down DC 5 LM2596, yaitu untuk menurunkan daya yang masuk. Kemudian ada controllernya, itu Arduino Mega microcontrollernya. Inilah spesifikasi dari step down DC ke DC. TTLM inputnya 43,0 volt DC, outputnya bisa sampai 1,23 sampai 30 volt. Current outputnya 2 ampere, efisiensi 92%. LM2596 ini memiliki 4 pin, 2 di kiri dan 2 di kanan untuk arus masuk dan keluar. 2 input DC plus dan minus, 2 output DC plus dan minus. Alat ini dilengkapi dengan satu potensi yang mengatur output yang dibutuhkan. Oh iya, dan sebelumnya mengapa kita memerlukan step down untuk dalam penggunaan dalam robot ini? Untuk menurunkan tegangan DC sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan komponen sederhana, contohnya resistor. Umumnya digunakan komponen elektronik resistor, tapi resistor hanya menurunkan tegangan voltage dengan input fix tetap, misalnya menurunkan 50 DC ke 30 DC. Menggunakan potensi atau resistor untuk menurunkan tegangan lebih mudah dan murah untuk dibuat, hanya saja dipengaruhi tegangan input DC ke output DC. Bila sumber input voltage DC turun, maka output dari tahanan ikut turun, kecuali sumber DV input adalah tetap seperti adapter DC. Kendala kedua untuk menurunkan tegangan dengan tahanan seperti resistor atau potensi belum tentu bisa menurunkan current besar, ampere besar seperti 0,5 ampere atau 1 ampere. Seperti dalam 1000 mA, secara perlahan resistor menjadi panas dan akan merusak tahanan atau potensi, kecuali menggunakan tipe komponen resistor khusus yang mampu dilewati beban ampere tinggi. Belum lagi mencari resistor di toko elektronik. Setelah menghitung ukuran tahanan resistor untuk menurunkan voltage, sudah didapat kira-kira 11K atau 12K ohm, tapi di toko elektronik belum tentu ada ukuran resistor tersebut. Pasti penjual menawarkan ukuran sedikit di atas atau di bawah. Akhirnya bukannya mendapatkan resistor yang baik, malah bukannya resistor yang baik, tapi setelah dipasang ternyata resistor tidak lama rusak karena arus simulasi resistor terlalu besar, itu berlebih. Menurunkan tegangan dengan resistor memang murah, tapi hanya bisa digunakan pada contoh pemasangan lampu LED ataupun pemasangan pada sensor FSR yang digunakan resistor 10K ohm. Selanjutnya, inilah sistem kendali yang akan digunakan pada yang digunakan pada motor Maxon. Sistem kendali yang digunakan di sini adalah PID controllernya. Besarnya torsi akan berpengaruh pada aktuator motor DC, sehingga diperlukan skema dasar sistem sebagai berikut. Data yang didapat pada sensor akan menjadi feedback untuk dikalkulasikan nilai error terhadap set point-nya, sehingga sinyal kontrol yang dihasilkan PID akan dimanfaatkan sebagai pengaturan torsi pada plan. Dan siklus ini akan berlangsung selama sistem sedang berjalan. Sistem kontrol tertutup adalah sistem kontrol sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan.
Ini adalah contoh sistem kontrol loop tertutup. Jadi ini adalah desain rencana Skeleton Algorithm menggunakan ASICS Walker. Penggunaan Walker pada robot building untuk mensinkronisasi pergerakan robot exoskeleton dan Walker ketika bergerak. Di sini kami menggunakan motor DC untuk memutarkan roda pada Walker. Ada. Pada prinsipnya, motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Saat ini karena kutub-kutub kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara, maka magnet akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk menggerakkannya lagi tepat pada saat kutub kumparan berhadap dengan kutub magnet, arus pada kumparan dibalik. Dengan demikian, kutub utara kumparan akan berubah jadi kutub selatan, dan kutub selatan akan berubah jadi kutub utara. Pada saat perubahan kutub tersebut terjadi, kutub selatan kumparan akan berhadapan dengan kutub selatan magnet, dan kutub utara akan berhadapan dengan kutub utara magnet. Karena kutub sama, maka akan terjadi tolak menolak sehingga kumparan bergerak mutar hingga utara kumparannya saat ini utara kumparan berhadapan dengan selatan magnet, dan selatan kumparan dengan utara magnet. Pada saat ini arus yang mengalir pada motor DC yaitu bisa kita bilang kecepatan pada motor DC ketika bergerak, yaitu disebut biasanya dikenal dengan RPM atau revolution per menit, dapat dibuat berputar searah arah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalikan. Motor listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran RPM, dan bentuk kebanyakan motor listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 RPM hingga 8000 RPM dengan tegangan operasional dari 1,5 volt hingga 24 volt. Apabila tegangan yang diberikan motor listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya, maka akan dapat memperlambat rotasi motor DC tersebut. Sedangkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan operasional akan membuat rotasi motor DC menjadi lebih cepat. Namun ketika tegangan yang diberikan ke motor DC tersebut turun menjadi di bawah 50% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka motor DC tersebut tidak dapat berputar atau berhenti. Sebaliknya, jika tegangan yang diberikan ke motor DC tersebut lebih tinggi, sekitar 30%, dan tegangan operasional yang ditentukan, maka motor DC akan menjadi sangat panas dan akhirnya menjadi rusak. Ya, sistem kendali motor DC. Di sini kami seperti yang tadi, di sini kami menggunakan sistem closed loop system yang masukannya dari input dari sensor. Sistem kontrol loop tertutup adalah sistem yang sinyal keluarannya punya pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup menggunakan sistem kontrol berumpan balik sinyal kesalahan penggerak yang merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik, yang dapat berupa sinyal keluaran atau suatu fungsi sinyal keluaran atau turunannya diumpankan ke kontrol untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati harga yang diinginkan. Dengan kata lain, istilah loop tertutup berarti menggunakan aksi umpan balik untuk memperkecil kesalahan sistem. Berikut, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Cetangisi. Saya dari tim Skeleton Algorithm. Saya di sini menjelaskan tugas kendali abstraktor. Dan saya 42180125 prodi robotika kelas pagi semester 6. Robot rehabilitasi